Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah manajemen pemasaran hari ini, kami mendapat tugas untuk mempresentasikan tentang apa itu pengembangan pasar dan pengembangan produk. Tadi sebelum kita menuju ke materi pengembangan produk dan pengembangan pasar, ada baiknya kita mencoba dulu untuk mereview tentang apa itu manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran terdiri dari dua kata, yaitu manajemen dan pemasaran. Manajemen adalah proses perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, penggerakan atau actuating, pengarahan atau directing, dan pengawasan atau controlling. Sedangkan pemasaran adalah analisis, perencanaan, implementasi, dan pengendalian dari program-program yang dirancang untuk menguntungkan kedua belah pihak, yaitu antara pembeli atau sasaran dan produsen untuk mencapai tujuan dari pemasaran. Kalau kita sudah mengetahui apa itu manajemen pemasaran, kita berlanjut untuk apa itu pengembangan pasar dan pengembangan produk. Mengapa pengembangan pasar dan pengembangan produk itu sangat diperlukan dalam strategi pemasaran? Manajemen produk dan manajemen pasar merupakan salah satu solusi yang perlu dikembangkan dalam rangka menciptakan keuntungan bagi perusahaan tersebut. Apa itu pengembangan pasar? Mari kita bahas. Pengembangan pasar adalah strategi pertumbuhan dengan menarik lebih banyak pelanggan baru untuk produk yang sudah ada. Kuncinya adalah pelanggan baru dan produk yang sudah ada. Dalam pengembangan pasar ini, yang perlu diperhatikan adalah analisa SWOT. Bagaimana kita menganalisa pasar, apakah produk yang kita pasarkan atau pasar yang sudah terbentuk tersebut perlu kita kembangkan atau tidak. Ada 4 strategi pengembangan pasar yang bisa kita lakukan, yaitu yang pertama adalah memperluas areal geografi baru, yang kedua adalah mengubah dari bukan pemakai menjadi pemakai, yang ketiga adalah menambah segmen baru, dan yang keempat adalah menarik pelanggan pesaing. Bagaimana implementasi dari pengembangan pasar? Pengembangan pasar mutlak sangat diperlukan dalam menjaga survival dari sebuah perusahaan. Segmentasi pasar sangat penting untuk dijadikan implementasi dalam pengembangan pasar, pengembangan produk, dan penetrasi pasar. Karena secara langsung produk, promosi, lokasi, dan harga akan terdampak terhadap segmentasi pasar tersebut. Selain menggunakan analisa SWOT, proyeksi keuangan, dan ramalan laporan keuangan sangat diperlukan dan sangat mempengaruhi keputusan strategi pengembangan pasar, besaran biaya, dan target yang diharapkan. Ada beberapa contoh strategi pengembangan pasar yang bisa dilakukan atau beberapa kasus yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah PT Carrefour Indonesia. Bagaimana PT Carrefour Indonesia melakukan pengembangan pasar dengan membuka beberapa gerai atau retail baru di beberapa kota di luar Jakarta. Kemudian contoh yang kedua adalah PT Garuda Indonesia. Bagaimana dia melakukan pengembangan pasarnya dengan membuka beberapa rute penerbangan di berbagai kota yang sebelumnya belum pernah ada rute penerbangan. Kemudian strategi pengembangan pasarnya adalah dengan membuka rute-rute baru. Kemudian
Yang kedua adalah pengembangan produk. Apa itu pengembangan produk? Menurut Philip Kotler, bahwa pengembangan produk adalah strategi untuk pertumbuhan perusahaan dengan menawarkan produk baru atau produk yang dimodifikasi ke segmen pasar yang sekarang. Kuncinya adalah dalam pengembangan produk, yaitu produk baru atau produk yang dimodifikasi dengan tetap menggunakan segmen pasar yang sekarang. Tujuan dari pengembangan produk adalah memenuhi kebutuhan baru dan memperkuat reputasi perusahaan sebagai investor. Yang kedua adalah mempertahankan daya saing terhadap produk yang sudah ada. Dari mana sumber pengembangan produk baru itu didapat? Ada dua macam sumber dari ide produk baru itu didapat. Yang pertama adalah dari sumber internal, yang kedua adalah sumber eksternal. Di sumber internal meliputi dari pengembangan dari karyawan perusahaan tersebut. Yang kedua dari sumber eksternal, yaitu dari meniru atau memodifikasi produk saingan. Ada 8 tahapan dalam pengembangan produk. Yang pertama adalah penciptaan ide, yang kedua adalah penyaringan ide, yang ketiga adalah pengembangan konsep produk, yang keempat pengujian konsep, yang kelima adalah pengembangan strategi pemasaran, yang keenam analisis bisnis, yang ketujuh pengembangan produk dan uji pemasaran, yang kedelapan adalah komersialisasi. Ada faktor-faktor yang mendorong perusahaan untuk melakukan pengembangan produk menurut William J. Stanton. Yang pertama adalah perkembangan teknologi. Mau tidak mau, dengan adanya perkembangan teknologi menuntut perusahaan untuk melakukan inovasi. Yang kedua adalah perubahan selera konsumen. Yang ketiga adalah persaingan. Yang keempat adanya kapasitas produk berlebih. Yang kelima adalah siklus hidup produk yang pendek. Dan yang keenam adalah keinginan untuk meningkatkan laba. Selain faktor-faktor yang menunjang perusahaan itu melakukan pengembangan produk, ada juga faktor-faktor yang menyebabkan produk itu menjadi terhambat. Yang pertama adalah kekurangan gagasan dari produk-produk tersebut. Yang kedua adalah pasar yang terbagi atau market fragmentation. Dalam pengembangan produk perusahaan, produk-produk tersebut pasti akan mengalami kendala. Untuk itu diperlukan beberapa strategi pengembangan produk. Di antara strategi pengembangan produk tersebut kami simpulkan menjadi 3. Yang pertama adalah quality improvement. Yang kedua adalah feature improvement. Yang ketiga adalah style improvement. Apa itu quality improvement? Quality improvement adalah bagaimana cara perusahaan meningkatkan kinerja fungsional produk tersebut, daya tahan produk tersebut, keandalan, kecepatan dan rasa dari produk tersebut. Yang kedua adalah feature improvement, dengan cara menambah keistimewaan baru dari produk tersebut, misalnya seperti ukurannya, kemudian beratnya, atau penambahan aksesoris lain yang membuat produk tersebut menjadi lebih nyaman. Yang ketiga adalah style improvement, yaitu bagaimana perusahaan meningkatkan daya tarik estetis dari suatu produk dengan misalnya memperkenalkan variasi baru, kemudian hingga merubah gaya dari kemasan. Kita mencoba mengambil studi kasus dari
pengembangan produk ini. Misalnya kita ambil contoh adalah Samsung. Samsung terkenal dengan produk HP yang untuk golongan menengah ke atas. Kemudian beberapa tahun terakhir ini ada produk-produk smartphone baru, misalnya dari Xiaomi, kemudian Oppo. Kita mencoba membahas bagaimana Samsung ini mencoba untuk pengembangan produknya. Akhirnya dengan kehadiran dua kompetitor baru tadi, Samsung akhirnya mengeluarkan seri terbaru, yaitu seri J series. J series ini dikhususkan untuk golongan menengah ke bawah, seperti pengembangan produk dari Xiaomi dan Oppo. Jadi brandnya Samsung itu tidak lagi untuk kelas menengah ke atas, tapi juga menggarap sasak dari pasar menengah ke bawah. Yang kedua adalah kita ambil contoh pasta gigi Pepsodent, bagaimana dia mengeluarkan produk baru dengan berbagai varian rasa. Demikian presentasi dari yang kami sampaikan. Ada beberapa kesimpulan yang bisa kami dapat. Yang pertama adalah setiap perusahaan harus melakukan inovasi, salah satunya adalah pengembangan pasar dan pengembangan produk dalam rangka untuk meningkatkan keuntungan dalam usahanya. Pemilihan strategi pengembangan pasar ataupun pengembangan produk atau modifikasi dua-duanya merupakan salah satu pilihan yang harus dipilih oleh sebuah perusahaan dalam melakukan kegiatan untuk meningkatkan keuntungan maupun dia untuk tetap bertahan. Tetapi jangan lupa setiap keputusan yang diambil harus tetap memperhatikan marketing mix. Demikian presentasi yang kami sampaikan tentang materi pengembangan produk dan pengembangan pasar. Selanjutnya kami mohon arahan serta bimbingan dari Dr. Bagus demi kesempurnaan dari presentasi yang kami sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.